Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Nah, baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Natikur Rahman, absen 18, kelas MPID angkatan 20 semester 6, sebagai pemateri pada siang hari ini dengan tema dan judul pelatihan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah manajemen praktikum pelatihan. Nah, langsung ke pembahasan. Sebelumnya judul kami yaitu pelatihan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan, mengingat di mana mutu tersebut sangat penting di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, karena keterjaminan sekolah, kemajuan sekolah tergantung mutunya baik, maka sekolah itu akan juga dikatakan baik. Begitupun sebaliknya, maka perlu diadakan sebuah peningkatan dari baik dari mutunya, dari mutu di sekolah tersebut. Dengan apa peningkatan tersebut? Yaitu dengan cara memberikan pelatihan untuk sekolah tersebut, yaitu mengadakan pelatihan bagi stakeholder yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, langsung saja ya ke pembahasan. Nah, di antara tujuan dari pelatihan yaitu yang pertama peningkatan kualitas guru. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dan pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Ini perlu mengadakan latihan untuk guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, oleh karena itu harus mampu mendidik di berbagai hal. Nah, harus mampu mendidik di berbagai hal agar ia menjadi seorang pendidik yang proporsional sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Nah, tapi sebelum menyebutkan cara-cara tadi, ingin mempertegas apa yang saya ucapkan tadi, bahwasanya guru itu sangat penting, sangat berperan penting dalam kemajuan peserta didik, karena semua hal yang akan tertanam di peserta didik itu timbul dari sebagian akan timbul dari guru. Guru itu bisa menyebabkan terhadap perkembangan peserta didik. Nah, tidak hanya orang tua, kan ada beberapa hal yang bisa berdampak kepada anak, yaitu diantaranya didikan orang tua. Itu bisa membentuk karakter anak. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga itu guru. Bagaimana guru itu mengajar, bagaimana guru itu memberikan atau menggunakan teori dalam mengajarnya. Nah, itu bisa membentuk karakter atau ya itu seperti itu. Nah, lanjut ke cara-cara dalam peningkatan
mutu di dalam sebuah sekolah, yaitu yang pertama mengikuti penataran. Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing. Nah, yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab, Inggris, dan kontemporer. Nah, yang ketiga, memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Jadi ketika kita sudah menjadi guru, maka jangan hanya menyuruh murid untuk suka membaca. Nah, jika kita 2 kali menyuruh murid untuk membaca, maka kita harus 4 kali membaca. Nah, kita menyuruh 1 kali kepada murid membaca, maka kita harus 2 kali membaca. Nah, itu agar apa? Karena ilmu itu saydun, al ilmu saydun wal kitabu qaituhu. Ilmu itu gesit dan kitab adalah talinya. Nah, jadi ketika kita sudah membaca dan menulis, maka segesit apapun ilmu itu akan kita dapat, akan kita tetap pegang selamanya. Jadi membaca dan menulis itu juga penting sekali, meskipun kita sudah menjadi guru. Dan yang keempat, itu mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Nah, untuk apa? Untuk menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi. Terus hal ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa, yaitu pertemuan antara guru dan wali santri atau wali murid, agar dapat saling berkomunikasi serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif, karena jam pendidikan yang diberikan sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga. Nah, karena menerapkan full day itu biasanya masuk dari jam pagi sampai sore. Nah, itu anak-anak akan lebih sering ada di sekolah daripada di rumah. Nah, maka perlu mengadakan pertemuan di antara wali santri, wali murid dan guru sebagai saling komunikasi dan tukar informasi, tukar pendapat dan lainnya. Terus setelah itu apa yang harus dilaksanakan oleh orang tua, oleh guru, yaitu peningkatan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, dan peningkatan sarana prasarana. Itu sangat membantu dalam peningkatan mutu. Selain peningkatan setelah anak didik itu mempunyai impact atau hasil yang maksimal, itu diantaranya yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan sarana prasarana, peningkatan metode belajar, peningkatan materi, peningkatan kualitas belajar, dan memberikan motivasi belajar juga. Nah, agar murid itu tetap semangat dalam pembelajaran, dan memberikan penghargaan, memberikan hukuman dan lainnya. Nah, hanya itu dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.